Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman semua, kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan kepada kalian semua tentang materi Ulumul Hadits dengan dosen pengampu gurunda kita tercinta Dr. Ahmad Alim LC.MA. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Soimah, Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Dan langsung saja kita memasuki tentang pembahasan yang ada di dalam materi kali ini. Di sana ada 7 pembahasan. Yang pertama, pengantar ilmu mustalah hadits. Yang kedua, hadits musalsal. Yang ketiga, khabar mutawatir dan ahad. Yang keempat, mustalah hadits, yaitu ilmu dirayah dan ilmu riwayah. Yang kelima, validasi hadis sahih. Yang keenam, tingkatan sanad hadis sahih. Dan yang ketujuh, hadis sahih, hasan, dan dhaif. Oke, langsung saja kita memasuki bab yang pertama, yaitu tentang pengantar ilmu mustalah hadits. Ilmu mustalah hadits adalah ilmu yang mana dengannya kita akan tahu mana hadis yang makbul dan mana hadis yang mardud. Yang dimaksud hadis makbul adalah hadis yang bisa diterima, adapun yang mardud adalah hadis yang tertolak. Mustalah hadis juga mempelajari kaidah hadis tentang sanad, matan, dan juga cara mengetahui proses periwayatan hadis tersebut. Nah, permulaan perkembangan ilmu mustalah hadits ini sudah terjadi sejak pada zaman Nabi. Hal ini sudah dijadikan tradisi oleh para sahabat yang mana ketika para sahabat mendengar sebuah hadis dari si fulan, maka riwayat dari dia mendapatkan hadis tersebut akan dipertanyakan untuk membuktikan kesahihan hadis yang dibawanya. Dahulu ada madrasah para sahabat. Ada madrasah Madinah, ada madrasah Kufah, dan ada madrasah Mekah. Madrasah Madinah yaitu dinaungi oleh Zaid bin Thabit. Adapun yang di Kufah itu oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan kemudian yang di Mekah sendiri itu dinaungi oleh Ibnu Abbas. Nah, tentang hadis, sanad, dan matan. Apa itu hadis? Hadis adalah qaulun Nabi, fi'lun Nabi, dan takrirun Nabi. Yang dimaksud dengan qaulun Nabi yaitu perkataan Nabi, fi'lun Nabi yaitu perbuatan Nabi, adapun takrirun Nabi yaitu hal-hal yang ditetapkan oleh Nabi. Ini adalah hadis. Nah, adapun sanad, apa itu sanad? Sanad adalah silsilah perawi. Dan kemudian matan adalah isi atau teks suatu hadis. Nah, kita memasuki ke bab yang kedua, yaitu tentang khabar. Khabar itu ada dua, ada khabar mutawatir dan khabar ahad. Tentang khabar mutawatir. Khabar mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak sehingga tidak mungkin ada dusta di dalamnya. Jumlah perawinya sekitar 10 lebih atau 10 ke atas. Nah, inilah yang disebut dengan khabar mutawatir. Adapun mutawatir sendiri itu ada dua macam, ada mutawatir lafdi, kemudian ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafdi adalah lafadznya sama persis, tidak ada perbedaan, kemudian ada 70 sahabat yang meriwayatkannya. Adapun mutawatir maknawi adalah hadis yang lafadznya sama namun maknanya berbeda. Adapun khabar ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh personal atau individu. Ada kalanya diriwayatkan oleh satu orang, ada kalanya 2 orang, dan juga ada kalanya 3 orang.
tetapi tidak sampai melebihi mutawatir, karena mutawatir sendiri itu diriwayatkan oleh 10 perawi lebih atau lebih. Nah, khabar ahad sendiri terdiri menjadi 3 macam. Ada masyhur, aziz, kemudian gharib. Masyhur adalah hadis yang meriwayatkannya itu ada 3 orang. Kemudian aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Kemudian yang gharib, hadis yang hanya 1 orang yang mendengarkan dan meriwayatkannya. Ini adalah macam-macam hadis ahad. Nah, kemudian bab yang ketiga yaitu hadits musalsal. Hadits musalsal adalah hadis yang periwayatannya dilakukan secara persis oleh apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan tentang apa yang disebut dengan hadis musalsal. Hadis musalsal adalah kesamaan para perawi hadis dalam masalah mata rantai sanad dan juga memiliki kesamaan yang sama persis dalam ucapannya. Pewarisan hadisnya dengan redaksi yang persis sama dari gurunya sampai ke sahabat lalu ke Rasulullah. Inilah yang disebut dengan hadis musalsal. Musalsal sendiri ada 2 macam, ada musalsal qauli, musalsal fi'li. Seperti apa itu musalsal qauli? Ini adalah contoh dari musalsal qauli, yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, diceritakan, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Mu'adz inni uhibbuka faqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah bertemu denganku, maka Rasulullah berkata, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Kemudian Rasulullah berkata, berdoalah kamu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk selalu bisa mengingatmu dan mensyukuri atas nikmatmu dan menjadi sebaik-baiknya hambamu. Nah, ini adalah contoh dari musalsal qauli. Adapun contoh dari musalsal fi'li, yaitu salah satunya musalsal bil musyabakah. Musyabakah yaitu menggenggam tangan. Contohnya nih, syabbaka biyadi Abi Hurairah wa qala li syabbaka biyadil Abil Qasim wa qala li khalaqallahu al-arda yawmas sabt ila akhirih. Syabbaka biyadi Abi Hurairah, menggenggam dengan tangan Abi Hurairah. Syabbaka ini yaitu digenggam tangannya. Ini adalah contoh hadis musalsal fi'li. Kemudian kita memasuki bab yang keempat, yaitu tentang ilmu diroyah dan riwayah. Salah satu disiplin ilmu yang harus dipelajari yaitu ilmu mustalah hadis, hadis riwayah, dan diroyah. Apa itu diroyah dan riwayah? Diroyah adalah kaidah-kaidah menjelaskan sanad hadis dan cara mengetahui studi matan hadis sehingga mengetahui hadis yang sahih atau yang dhaif. Adapun riwayah adalah mempelajari bagaimana proses dalam meriwayatkan suatu hadis Nabi dan bagaimana cara menukilnya. Inilah yang dimaksud dengan diroyah dan riwayah. Nah, kemudian bab 5, validasi hadis sahih. Nah, sebuah hadis akan tervalidasi kesahihannya jika sudah memenuhi 5 syarat berikut. Jadi, suatu hadis akan dikatakan sahih, hadis yang sahih, jika sudah memenuhi 5 syarat berikut, yaitu yang pertama, ittisalus sanad, yang kedua, adalatur ruwat, yang ketiga, dhabtur ruwat, yang keempat, adamul illah, dan yang kelima, adamus syudud. Ittisalut sanad yaitu tersambungnya sanad. Adalatur ruwat yaitu diriwayatkan oleh perawi yang adil. Dhabtur ruwat
yaitu diriwayatkan oleh perawi yang hafalannya kuat. Adamul illah, tidak ada cacat, dan adamus syudud, tidak ada syad. Ini adalah syarat sahihnya suatu hadis. Nah, kita memasuki bab yang keenam, yaitu tingkatan sanad hadis sahih. Hadis sahih itu ada tingkatan dari segi kualitasnya, dan tingkatan paling tinggi yaitu ketika silsilah rantai sanadnya atau kualitas perawinya sudah tidak diragukan lagi, baik dari segi ketakwaan, muru'ah, dan juga dari segi kualitas hafalannya. Nah, ini adalah tingkatan sanad hadis sahih yang paling tinggi. Nah, kemudian kita memasuki bab yang terakhir, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang apabila sanadnya tersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan perawi yang hafalannya kuat, tidak ada cacat dan juga tidak ada syad. Adapun hadis hasan adalah apabila ada salah satu perawinya yang kurang kuat hafalannya. Ini akan disebut dengan hadis hasan. Nah, kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif adalah apabila syarat sahihnya hadis atau hasannya hadis itu tidak terpenuhi. Penyebab hadis dhaif biasanya dikarenakan terputusnya sanad atau dikarenakan salah seorang perawi ada yang cacat, seperti misalkan fasik. Nah, contoh seperti apa itu hadis sahih? Ini adalah contoh hadis sahih. Saya akan bacakan. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Hamid Abdullah Az-Zubair, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Kita bisa lihat bahwa di sini sanadnya sudah tersambung dari awal hingga ke Rasulullah, dan kemudian para perawinya juga adil dan thiqah dan juga dhabt. Ini sudah memenuhi syarat sahih, maka ini disebut dengan hadis sahih. Ini adalah contoh hadis sahih. Oke, sekarang ini adalah contoh hadis hasan. Saya akan bacakan. Akhrajahu At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, Abi Amran Al-Jawni an Abi Bakr bin Abi Musa Al-Ash'ari qala sami'tu Abi Bahdr Al-Adawi yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannah dhilalus suyuf. Nah, mengapa hadis ini dikatakan dengan hadis hasan? Karena keempat perawinya adalah perawi yang thiqah, kecuali Ja'far bin Sulaiman. Nah, dari sinilah kedudukan hadis tersebut turun dari sahih menjadi hasan, karena ada salah satu perawinya yaitu Ja'far bin Sulaiman kurang thiqah. Nah, sekarang kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif itu terjadi karena terputusnya sanad dan cacatnya rawi. Hadis dhaif yang disebabkan oleh terputusnya sanad itu ada 7 kategori, yaitu hadis mu'allaq, mu'dhal, munqati, mudallas, mursal, mu'an'an, dan mu'annan. Nah, berikut kita akan ambil contoh dari hadis dhaif mu'allaq. Al-mithal Sunan At-Tirmidzi. Qala Abu Isa وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. Nah, ini kenapa dikatakan dengan hadis mu'allaq atau hadis dhaif?
Kita ketahui terlebih dahulu apa itu mu'allaq. Mu'allaq adalah hadis yang dari permulaan sanadnya gugur berturut-turut, dan kita bisa lihat dalam hadis ini sanadnya tidak disebutkan dari permulaan sampai akhir, maka ini disebut dengan hadis dhaif. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. In ahsana kalami faminallah wa in asafa min dha'fin nafsi. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Undur ma qala wa la tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time everyone.